Ya, halo teman-teman. Seperti yang di judul itu, saya buat skripsi dengan judul pengaruh anime Jujutsu Kaisen terhadap nation branding Jepang di Indonesia. Dan ya, aku menjadi sekian banyak wibu yang menjadikan anime sebagai skripsiku ya. Dan ya, sebenarnya dan ini aku pengen cerita aja ya sebelum nanti aku lulus. Kalau misalnya aku udah lulus ya, we are having fun, we are party. Jadi udah nggak mau udah nggak kepikiran lagi lah buat dokumentasi kalau misalnya aku buat apa sih namanya skripsi tentang anime gitu kan. Dan mungkin aku cerita sedikit dulu tentang skripsi ini. Jadi mungkin teman-teman banyak belum tahu gitu ya. Kalau skripsi itu harus ada beberapa tahap. Jadi kalau misalnya di perkuliahan itu kalau misalnya mau direntangkan jalannya itu dari metode penelitian dulu, belajar pengantar metode penelitian, terus nanti metode penelitian di semester 5 kalau misalnya sama ya. Kalau di aku di semester 5 eh terus terus nanti seminar proposal atau proposal buat proposal. Nah, setelah buat proposal baru ke skripsi. Nah, itu kalau misalnya saya ya, tapi ada juga yang harus semhas dulu, ada juga yang harus penelitian dulu. Kalau misalnya kuantitatif ya beda lagi gitu kan. Nah, sedangkan aku kualitatif gitu kan. Jadi ya itu untuk apa sih namanya? Untuk untuk skripsiku sendiri. Nah, kenapa aku milih Jujutsu Kaisen sebagai penelitian? Yang pertama karena teoriku adalah nation branding atau nation branding dan diplomasi publik itu harus pakai anime yang rame, coy. Karena kalau misalnya anime nggak rame, itu agak susah untuk dibuatkan nation brandingnya. Sebenarnya kemarin itu aku dapat data kalau misalnya Blue Lock itu sekarang menjadi apa sih namanya jadi wadah atau bahan diplomasinya Jepang sekarang, dan itu tuh aku dapat dari apa sih namanya info, bukan info alpha juga sih, info beta lah. Jadi dosenku itu apa diplomat, dan dia punya teman diplomat orang Jepang, dan orang Jepangnya ngomong kalau misalnya Blue Lock sekarang itu lagi digarap untuk menjadi wadah diplomasinya Jepang sekarang. Dan tapi sayangnya sebelum aku tahu itu setelah aku nulis Jujutsu Kaisen gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah aku lanjutin dulu Jujutsu Kaisen. Dan kemarin tuh aku kepikiran juga untuk ganti No Game No Life, tapi karena animenya kurang rame dan datanya kurang banyak, akhirnya ya udahlah Jujutsu Kaisen aja lah gitu kan, biar nggak mempersulit. Karena gini, kalau misalnya apa sih namanya sebelum aku nulis ini itu nggak ada di mahasiswa HIWI itu yang bahas anime, coy, secara secara apa sih namanya secara spesifik gitu kan, secara spesifik bahas anime. Karena sebelum-sebelumnya itu cuman bahas misalnya dari per organisasi, misalnya kayak Cool Japan Fun. Terus kalau misalnya pakai nation branding ini aku pakai referensi dari nation brandingnya Wonderful Indonesia. Jadi belum ada yang benar-benar bahas anime secara spesifik. Jadi aku pengennya itu buat apa sih namanya skripsiku ini itu menjadi pondasi bagi wibu-wibu yang akan datang kalau misalnya mau bahas anime. Jadi bisa jadi pondasi. Nah, setelah ini aku harapnya itu aku udah buat Jujutsu Kaisen nih, udah anime rame. Habis itu nanti mungkin ada yang buat Kimetsu no Yaiba. Kalau misalnya mau buat Naruto, buat One Piece. Nah, terus kenapa aku nggak bahas One Piece? Yang pertama itu aku nggak nonton One Piece. Aku nonton Naruto. Cuma masalahnya apa sih namanya? Kalau misalnya bahas Naruto dan One Piece itu nggak ada novelty-nya, cuy. Artinya nggak ada keterbaruan dalam penelitiannya itu. Karena sebelum-sebelumnya itu udah banyak banget bahas apa sih namanya One Piece, bahas Naruto gitu kan. Sebenarnya One Piece bisa. Itu lebih ke movie apa sih namanya? Red War atau apa gitu, lupa aku. Tapi ya aku bukan fans One Piece dan jadi gitulah. Aku sebenarnya juga bukan fans Jujutsu Kaisen juga. Makanya pas aku nulis apa sih namanya skripsi ini itu agak rasanya campur aduk gitu ya. Karena aku tuh nggak terlalu ngefans sama Jujutsu Kaisen. Dan sama kayak temanku juga, dia tuh wibu juga gitu kan. Dia tuh nggak terlalu ngefans sama Kimetsu no Yaiba. Tapi karena itu kan dia memaksakan. Bedanya kalau aku kan realistis ya. Ya udah, karena sebelum ini itu belum ada skripsi yang membahas anime di jurusanku, akhirnya aku menjadi pondasi gitu kan untuk menjadi pembahasan anime
ya lebih spesifik nanti, ya lebih apa sih namanya, non mainstream di masa yang akan datang. Nah temanku itu nggak realistis, lebih ke idealis gitu kan. Akhirnya coba nulis dan akhirnya dia sempronya itu gagal, dan akhirnya ya aku saranin yang mending kita realistis saja lah, karena sebelum ini itu belum ada pondasinya gitu kan. Akhirnya dia sekarang itu lagi coba buat Kimetsu no Yaiba. Nah ya gitu juga kan, aku belum nggak terlalu ngefans sama Jujutsu Kaisen, tapi karena realistis ya udahlah gitu, ditulis aja lah gitu kan. Dan sebenarnya kalau aku kan karena nggak terlalu ngefans gitu, sebenarnya aku lebih ke sejarah Jepang sih, lebih ke Sengoku sebenarnya aku ngefansnya itu. Kalau misalnya aku bisa ngulang sih, aku pengennya itu membuat skripsi tentang Oda Nobunaga gitu kan, atau Tokugawa Ieyasu, atau Hideyoshi gitu kan, atau Sakamoto Ryoma. Nah di antara empat itu gitu kan, mungkin lebih ke misalnya kayak apa sih namanya, pengaruh 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 sejarah samurai gitu kan dalam gaya diplomasi Jepang di G20 ya gitu gitu ya gitu misalnya, atau eh, pengaruh ideologi Oda Nobunaga sebagai pondasi gaya diplomasi Jepang di G20 ya kayak gitu. Itu kalau misalnya bisa ngulang sih, tapi ya karena aku udah udah di bab 2 gitu kan, udah di ACC di proposalnya, akhirnya ya udah aku udah nulis gitu kan. Nah, ini juga temanku juga kayaknya teman-temanku udah apa ya, kaget gitu kan. Loh, kok skripsinya anime Jujutsu Kaisen lah, kemarin tuh aku proposal kan udah Jujutsu Kaisen gitu. Masa kok baru kaget sekarang gitu kan. Padahal kemarin tuh udah aku sering pamerin juga gitu kan. Dan mungkin itu ya untuk apa sih namanya, latar belakang kenapa aku main Jujutsu Kaisen, kenapa aku nulis nation branding dan sebagainya dan sebagainya. Sebenarnya bisa ini ditulis di diplomasi publik. Cuman kalau aku sendiri sih lebih suka ke nation branding ya. Atau mungkin sebenarnya gini sih, aku nation branding sama diplomasi publik tuh sebelum ini tuh nggak terlalu gitu-gitu banget sih sama teorinya gitu kan. Jadi kalau misalnya seandainya aku disuruh nulis diplomasi publik sih nggak ada masalah. Tapi ini Jujutsu Kaisen itu lebih sulit aku ngomong apa sih? Lebih sulit daripada buat Kimetsu no Yaiba. Karena gini, kalau Kimetsu no Yaiba itu sebelum ini itu didukung sama perdana menterinya gitu kan. Jadi perdana menterinya kan ngefans sama Kimetsu no Yaiba gitu kan. Nah, sedangkan Jujutsu Kaisen itu nggak ada backupan. Bahkan adanya itu backupnya itu ini apa sih namanya? Eh gara-gara Shibuya Arc, wakil wali kotanya Shibuya itu malah nutup Shibuya pas Halloween gara-gara manganya gitu kan. Jadi kan justru bertentangan sama pemerintah gitu kan. Sebenarnya ya, akhirnya kan aku cari-cari akhirnya dapat. Dan ini juga ya kalau misalnya, dan itu juga kenapa No Game No Life itu bisa dijadikan skripsi juga di sini. Karena kemarin itu pas aku ulik-ulik itu bisa cuy. Kalau misalnya mau diulik. Nah, jadi itu aja ya untuk apa sih namanya? Sedikit latar belakangnya. Nah, ini aku coba bacain ulang di proposalku itu. Jadi seminar proposalku itu kan seminar proposal itu ngomong 15 menit menjelaskan apa aja isi di bab 1 gitu kan, atau apa aja skripsimu nanti yang akan kamu bawakan gitu kan setelah proposal ini di ACC. Nah, jadi kalau aku di sini kan bab 1 bab 1 latar belakang kenapa aku pakai Jujutsu Kaisen, karena animenya rame, karena di Jepang selalu di event kan, dan pemerintah Jepang sendiri itu mendukung adanya dengan anime Jujutsu Kaisen. Sebenarnya di sini di bukti-bukti yang ku kasih kalau Jepang itu mendukung anime Jujutsu Kaisen itu sebenarnya secara umum. Jadi sebenarnya anime apapun bisa sebenarnya di sini gitu kan. Cuman karena Jujutsu Kaisen itu datanya lebih banyak daripada anime lain, akhirnya ya udah gue ini sih. Kalau misalnya bisa ya, aku pengen anime Kaguya aja sih. Toh aku juga ngefansnya sama Kaguya gitu kan. Nah, gitu. Jadi kan ku kasih foto gitu kan. Terus rumusan masalahnya bagaimana anime Jujutsu Kaisen mempengaruhi nation branding Jepang di Indonesia. Jadi kan sekarang kan banyak fans Jujutsu Kaisen kan di Indonesia gitu kan, dan ya bagaimana cara Jujutsu Kaisen itu prosesnya dalam melancarkan atau membantu diplomasi Jepang itu sendiri, atau membangun nation branding dari Jepang itu sendiri. Karena gini,
nation branding itu kan perlu di-maintain lah ya, perlu di-maintain. Jadi makanya di penelitianku ini aku berasumsi bahwa Jujutsu Kaisen itu membantu untuk memaintain nation branding Jepang yang ada sekarang gitu kan. Setelah adanya Naruto sama One Piece. One Piece sih sampai sekarang kan masih ada ya. Jadi Jujutsu Kaisen ini menjadi salah satu anime yang membantu juga gitu kan. Oke, ini tujuan penelitiannya. Terus cakupan penelitian itu anime Jujutsu Kaisen. Terus cakupannya aku spesifikkan di Indonesia dan tahunnya itu di 2020 sampai 2023 karena pas itu ya masih pas menayangan. Nah, seandainya ini di Amerika Serikat, ini datanya juga banyak. Jadi kalau misalnya kalian mau buat di AS, ini datanya juga masih cukup banyak. Tapi sebenarnya gini, kalau misalnya kalian UGM atau UMY gitu kan, mungkin data kalian lebih banyak kan karena HI UGM sama HI UMY itu kan lebih bagus. Jadi kalian bisa bahas anime yang lebih spesifik gitu kan. Kalau apapun anime yang kalian pengen gitu, misalnya kayak One Piece atau kalian ngefans sama No Game No Life atau kalian ngefans sama Sword Art Online mungkin Kaguya mungkin ya kalian bisa bahas karena pondasinya udah ada. Sedangkan yang HIW ini belum ada pondasinya. Akhirnya aku di sini untuk membangun pondasi itu. Terus ini tinjauan pustakanya lebih ya ini dikonsultasikan sama dosen masing-masing lah ya. Nah kalau dosenku sendiri itu nyaranin tinjauan pustakanya itu yang lebih ke nation brandingnya. Walaupun cuma 3 tapi dijabarin secara lengkap. Nah kerangka pemikiran ini aku agak salah ya. Kerangka pemikiran ini kan aku pakai nation brandingnya Kevini gitu kan. Nah di Kevini itu ada 3 kerangka. Yang pertama itu nation brand identity, terus ada communicator sama nation brand image. Nah aku pakai tiga-tiganya karena aku mikirnya nanti takutnya kalau misalnya aku pakai salah satu itu nanti kurang kata-katanya gitu karena kan kita kan perlu 10.000 sampai 12.000 kata gitu kan untuk satu skripsi. Tapi pas aku lihat skripsi terdahulu ternyata ada yang bahas nation branding juga dan teorinya sama gitu kan. Dan ternyata dia tuh pakai communicator doang. Sebenarnya kalau misalnya anime ya sebenarnya biasanya sih sebagai communicator. Dan aku juga mikir juga, iya juga ya kalau misalnya aku pakai satu kerangka atau satu teori itu aku bisa nambah-nambahin doang gitu karena skripsi itu sebenarnya nggak terlalu padat sebenarnya. Jadi aku bisa tambah-tambahin kayak apa kayak diawurin kayak jadi bisa gitu. Dan sayangnya aku nggak kepikiran di situ jadi ya aku tulis semua gitu di sini gitu. Terus argumen sementaranya, terus metode penelitiannya, kualitatif, sekunder. Ya, bentar. Ya, naratif. Kualitatif, naratif, sekunder. Nah, gitu. Jadi kualitatif dan cara penyampaiannya naratif dan data yang diambil itu data sekunder. Terus pengumpulan metode ini ya. Terus metode penelitian, subjek objek, metode pengumpulan data, terus proses penelitian, terus sistematika pembahasan. Bab satunya pendahuluan, bab 2-nya kemarin itu aku disaranin sama dosenku itu bab satunya itu pendahuluan, bab 2-nya bahas anime Jujutsu Kaisen lebih dalam, bab ketiga itu bahas apa sih namanya? Bagaimana teorinya itu bekerja di anime ini. Terus ke bab 4 itu kesimpulan, penutup, dan rekomendasi. Nah, jadi aku bab 2-nya itu analisis anime Jujutsu Kaisen. Terus yang bab ketiganya itu analisis pengaruh anime Jujutsu Kaisen terhadap nation branding Jepang di Indonesia. Jadi lebih ke prosesnya nanti. Itu udah dijelasin juga sama dosenku kalau misalnya nanti lebih bahas ke prosesnya aja. Dan ya, sekarang aku lagi ngerjain bab 2. Dan ini juga untuk jadi dokumentasi aja kalau misalnya sekarang aku lagi ngerjain bab 2. Karena kalau misalnya udah selesai, itu aku nggak bakal bahas lebih dalam tentang skripsinya karena ya udah selesai gitu. Kalau udah selesai itu biasanya ya wisuda, we are having fun setelah selesai kuliah. Dan kuliah itu bukan tempat main-main juga, beda ya. Beda dengan mungkin ada teman-teman yang ya kuliah main-main, cuman aku di sini tuh memang benar-benar serius belajar. Jadi tidak ada main-main di sini. Jadi benar-benar mati-matian aku belajarnya. Dan ya setelah
perjuangan setelah belajar akhirnya selesai dan we are having fun, dan aku juga bakal aku juga paling kalau misalnya video reels ya aku cuman akhirnya kuliahku selesai guys, skripsiku ini dan selesai gitu kan. Beda dengan apa sih namanya, beda dengan yang video ini gitu. Video ini aku jelasin detail. Dan kalau misalnya kalian pengen baca lebih detailnya, nanti aku kasih apa sih namanya link. Tapi untuk sekarang itu belum sih, karena aku lagi nulis ya. Nanti kalau misalnya video ini, misalnya skripsiku udah selesai, nanti aku kasih PDF-nya. Atau misalnya kalian pengen baca proposalku, boleh-boleh aja sih. Nanti aku kasih aja. Aku orangnya terbuka kok. Siapa tahu ada yang tertarik gitu kan. Siapa tahu ada juga yang mungkin lagi ngerjain juga. Mungkin semester ini, semester depan itu lagi pengen ngerjain proposal juga. Jadi akhirnya pengen ngasih. Dan ya memang itu tujuanku gitu kan, untuk menjadi fondasi untuk skripsi anime yang akan datang. Karena skripsi ini tuh bakal jadi skripsi pertama yang membahas anime secara lebih detail, secara lebih spesifik di HIWI. Karena sebelumnya itu cuman organisasi. Dan ya mungkin segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.